Halo Ren Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gue Herman dan Gua Noval di channel YouTube kita Monkey Wakers TV. Oke guys, kita sekarang pengen ngebahas ngobrol-ngobrol sama Noval pastinya. Ngobrol singkat lah ya. Ngobrol singkat karena minggu kemarin bisa dibilang itu race week ya. Ya, MWG Racing Week. MWG Racing Week. Kenapa? Pertama, gua ikut acara rally, ya kan? Kedua, Noval ikut acara Hayo Nyentul di minggu yang sama, di dalam minggu yang sama. Dan ini dua genre yang berbeda, gitu kan? Gimana Val? Kemarin seru banget gak? Alhamdulillah seru banget. Walaupun race-nya hujan ya, cuma practice yang dapat itu sempat ngetes motor juga tuh di dry kan, jadi bisa dibilang ya have fun banget sih kemarin sih. Berarti dapat poinnya, lo dapat senangnya, lo dapat latihannya, lo dapat resultnya juga. Karena gue denger dia dari start 15 finish di 7 dengan kondisi hujan gede banget dan pakai bannya semi slick. Ban semi slick dan bukan satu-satunya, berdua sama teman kita juga Audi pakai yang hanya pakai KTM, sisanya pakai motor Jepangan. Yang mana kita tahu di Sentul kecil motor Jepang jauh lebih lincah dibandingin RC, ya kan? Nah, kita mau ngobrolnya ini dia tadi gue bilang. Gue di rally, Noval kemarin ikut di acara Hayo Nyentul. Gue acara rally itu IMAS, itu acara bergengsi banget dan tracknya gokil selama 2 hari. Itu tracknya gila-gilaan, bener-bener ngasah kemampuan gue pribadi dari segi fisik dan skill dan pastinya performa motor. Karena Noval juga sama, bener nggak Val? Yes. Pasti yang disiapkan sama dia adalah satu fisik dan kedua motor. Gitu. Nah, kita pengen bahas nih sedikit motor tuh mesti diapain sih, terus kitanya juga mesti gimana. Oke, pertama mungkin dari gua, karena kebenaran gua sekarang lagi jatuh cinta sama dunia dual purpose. Jadi gua pakai 390 Adventure yang memang sudah kita custom menjadi model rally. Itu juga pun gue selalu ikut event-event yang diadain sama teman-teman event organizer yang notabene itu event nasional, event besar yang diikutin sama para senior, terus yang udah gila, yang udah jago-jago lah bisa dibilang. Nah, pertama sih Val, kalau buat sebetulnya prinsipnya sama, mau di dirt ataupun di street, istilahnya mau di rally ataupun di track, pasti yang pertama adalah safety dari segi safety itu adalah safety gear. Benar nggak Val? Benar. Safety gear. Kalau lo kemarin pakai apa aja? Pakai helm yang pasti double bearing wajib itu kalau di Sentul. Kita mulai dari kepala dulu ya. Ya. Kita kepala full face double bearing itu wajib. Terus sarung tangan kulit yang bisa yang kalau bisa sih yang full sampai full ya, sampai full atas mata lengan sini ya. Dan pastinya pakai wear pack. Yes. Full. Pakai wear knee protector, jangan lupa, ini kadang orang suka nyewa wear pack tuh nggak ada knee protectornya, itu bahaya tuh. Wear protector sama yang pasti sepatu yang segini, boots, racing boots. Dan sebetulnya ada teman kita juga itu siapa yang nyewain wear pack sih? Oh Mas, Tubagus Selang. Tubagus Selang itu kebenaran teman deketin Noval juga. Kalau gue belum pernah ketemu sama beliau, tapi pasti yakin kalau ketemu kita bakalan seru ngobrol-ngobrol. Dia juga nyawain wear pack ya. Yes. Jadi buat teman-teman yang emang pengen ngerasain track day, khususnya pengguna RC deh, ya kan, yang udah ngupgrade performance motornya dan pengen ngerasain nyobain motor di track, ya lo nggak usah khawatir kalau nggak punya wear pack, karena ada teman kita yaitu Tubagus Selang yang dia nyediain atau dia nyewain wear pack buat kalian latihan. Ya, dan murah lagi. Ya emang sih murah. Itu juga sempat kita sewain buat teman-teman juga yang pengen ikutan. Itu murah, terus lengkap. Jadi dari wear pack-nya, glove-nya, sampai boots juga ada dia. Boots ada. Kecuali helm, kalau helm lo kan pasti udah pada punya. Dan benar, helm gue setuju pakai double bearing. Ya kalau gua pribadi ya memang gue pakai ini nih. Ini yang ini helmnya. Gitu. Maksudnya merek sih bebas apa aja. Cuman kebenaran yang bisa dibilang menjadi keharusan adalah double bearing. Yes, double bearing itu menjadi keharusan untuk motor balap khususnya. Helm buat dipakai motor balap. Terus abis itu persiapan motor untuk RC.
kebenaran emang nyiapin sih kita juga karena dia bagian dari Monkey World Garage Racing Team. Motor apa aja kemarin lo siapin, Val? Yang pasti ganti oli lah ya. Ganti Pasti, oli biar motor lebih fresh, terus clean up service. Yes. Pembakaran kita Bersihin. bersihin biar motor tuh berasa kayak baru lagi, dan pastinya cek pengapian businya normal kan kita nggak mau lagi track day segala macam mati motor nggak bisa dipakai lagi kan sayang gitu kan. Terus, dan repot juga ya kalau mau ganti busi di dadakan tuh agak repot. KTM. Soalnya kalau KTM tuh buka tangki buka. Iya, ribet dia. Terus yang pasti kalau soal motor itu cek kaki-kakinya bener atau enggak, aman ada kebocoran seal atau enggak, dan yang pasti ban tekanannya itu harus pas. Dan cek juga tire life atau umur dari ban itu udah mau habis atau enggak. Soalnya kalau namanya juga kebut-kebutan ya, pasti itu ngurangin ban banget kalau emang udah makan ban banget. Iya, makan banget, dan kalau bannya udah mulai tipis pas dipakai habis gitu. Dan pas habis ya antara nggak seneng, maksudnya bukan yang nggak seneng apa? Nggak akan nyaman loh. Nggak akan nyaman atau enggak? Ya amit-amit jatuh. Yang paling terburuk crash. Kan? Gue udah pernah ngerasain soalnya ban crash gara-gara ban habis tuh gue pernah ngerasain. Ya kan? Jadi, nah itu dia tadi. Persiapan motor, pertama riding gear, kedua persiapan motor. Persiapan motor memang di Monkey World Garage buat teman-teman yang suka track day, termasuk ya Nova ataupun motor gue sendiri, itu pasti kita cek semuanya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang teman-teman ada budget lebih untuk ganti parts-nya atau menggunakan aftermarket parts ya itu lebih baik. Tapi kalaupun enggak, kita tetap bisa nyetingin kok. Contoh kayak tadi Om Noval bilang, setting suspension itu kita bisa banget, ya kan? Kita sesuaikan, kita ganti, kita bersihin, kita ganti dengan oli shock yang memang mumpuni dan sesuai dengan karakternya pada saat dipakai di track day. Habis itu untuk engine pastinya, ya kan, oli, busi, pengapian segala macam itu kita siapin. Terus habis itu kalau penggantian ban, penggantian ban di kita juga ada sebetulnya, cuman memang balik lagi ke ininya teman-teman. Nih ada nih di belakang nih. Ini ban yang udah bilangnya apa ya? Resmi ya, official airnya ARC AP 2020. Ini udah jelas nih ban balap deh udah gitu. Sekarang Asia Road Race yang bawanya gila-gila aja tuh bannya ini. Ya kan untuk 250 cc ya, kelas yang AP 2,5 tuh bannya udah harus sama, itu pakai Dunlop Alpha 13. Kita juga ada, cuman memang baik lagi ke kebutuhan teman-teman. Noval sendiri pakai ban, lo pakai ban apa kemarin? Ban lokal yang namanya Corsa. Kalau yang nggak tahu, Corsa itu anak buahnya Achilles kalau di mobil. Yes, betul ya, benar. Dia istilah kalau buat motor dia Achilles tuh bikinnya Corsa. Itu produksi anak bangsa lokal ya. Lokal produk. Itu gritty banget. Dan gue setuju karena gue ngeliat teman-teman banyak yang pakai juga, itu cukup sebetulnya. Dan harganya juga nggak mahal kan? Gitu, harganya nggak mahal, itu cukup. Nah, terus masalah apalagi ya, kalau peranti pendukung yang memang mungkin bisa kalian lakuin adalah penggantian knalpot, ya kan? Kayak Noval juga udah kita custom, udah kita ganti knalpotnya, terus remap ECU gitu. Terus abis itu peranti pendukung lainnya filter udara yang high flow, ya kan? Cuman seperti selalu gue bilang untuk motor KTM itu gue lebih prefer lo standar aja, hanya melakukan perubahan-perubahan yang plug and play yang emang itu bisa ngejaga durability mesin. Gitu. Karena kayak teman-teman misalnya mau bore up, kenapa kita selalu nggak saranin ya? Mendingan lo kalau mau engine swap aja. 2,5 ke 390 kita udah lengkap kok. Lo tinggal engine swap, jelas itu original product, original spare part, dan plug and play juga ya kan, karena memang lengkap. Itu aman. Tapi kalau kalian mau coba-coba, gue sangat tidak nyaranin karena belum terbukti ada yang bisa berhasil bertahan. Paling cuma 2 kali race habis itu. Habis itu jebol, ya kan? Race sekali jebol, kan capek akhirnya, ya kan? Jadi kalau gue saranin sih persiapan motor cukup yang ada aja, standar, yang plug and play aja, ya kan? Remap ECU, lakukan maintenance yang benar, filter udara ganti racing, mungkin busi, ya kan? Kita ganti habis itu udah. Nah, itu kita bicara ngobrol tadi Om Noval keseruannya kemarin di acara High Talk. Nanti bakal ada cuplikan-cuplikannya kok, videonya dia lagi on board sama yang lain-lain. Udah termasuk sering karena semenjak gua berhenti bisa dibilang yang lanjutin ya Noval. Noval yang lanjutin dari MWG Racing Team untuk tetap eksis di dunia istilahnya apa ya, dunia balap ya.
dunia ya balap Pernyentulan road race. lah. Pernyentulan lah. Karena kita belum ke Mandalika. Iya, benar. Hope tahun depan mudah-mudahan kita MBG bisa ke sana ya kan. Amin. Nah, kalau untuk yang rally, oke, kita bicara rally itu ada di 250 Adventure, ada di 390 Adventure. Dan kebenaran gue sendiri pakai 390 Adventure yang memang udah banyak perubahan. Tapi balik lagi, mesin tetap full standar. Tidak ada kita rubah apa-apa gitu. Karena kenapa? Gue percaya dan itu ini berlaku untuk di dua ini ya, dalam artian lo balap rally, balapan ataupun lo ikut balapan di track. Kalau lo bawanya kencang, lo bawanya bener, lo bisa nyatu sama motor, lo bisa di depan. Iya. Nggak perlu kencang motor lo istilahnya, tapi lo bawa jago, lo bisa juara satu. Benar. Gitu. Nah itu pemahaman itu yang gue selalu tekenin dan gue selalu share ke teman-teman. Dan juga itu gue pakai untuk diri gue sendiri, bener nggak Pak? Benar. Ya kan, kayak gitu. Jadi tadi balik lagi, motor persiapannya itu kalau untuk motor memang lumayan banyak perubahan. Untuk di motor 390 Adventure-nya Monkey World Garage yang kita sebutin, gue namain Ego, ya kan, si Ego, ya kan, itu karena 390, bukan ego egois, tapi karena namanya kan 390 jadi Ego. Itu banyak banget perubahannya dari segi wheelset, karena memang penggunaan off-road dan kita tahu aslinya 390 Adventure itu casting wheels, terus kita ganti wheelset yang jari-jari ya, spoke wheels. Jadi jelas aman banget, walaupun itu custom by Monkey World Garage, udah terbukti aman gitu dengan segala macam medan dan segala macam event yang berat kita laluin. Habis itu ya pemakaian crash bar untuk safety kalian. Terus seperti tadi juga sama maintenance sebelum lakuin sebelum kita ikut event, maintenance kita lakuin pastinya. Terus untuk performance yang gue lakuin hanya penggantian knalpot sama kayak motor yang Omnoval, pakai aftermarket. Terus air filter kita ganti dan kita remap. Ya, nah, kalau cuma bedanya kalau di 390 Adventure gue lumayan banyak sih sebetulnya. Jadi emang udah full itu di situ motor. Ya dari wheelset kita ganti. Terus fork kita ganti. Suspension kita upgrade. Suspension kita upgrade pakai springnya Hyper Pro, dan itu kemarin gue ngebuktiin Val. Ternyata kan gue kan udah ikut event berapa kali kan tahun ini kan. Iya. Tapi baru kemarin gue pakai Hyper Pro kan yang depan. Awalnya gue custom made doang gitu, hanya settingan bengkel kita. Dan pas gue pakai Hyper Pro emang bener, ngeduit nggak ngebohongin. Dan mereka orang jenius yang bikin, mereka udah ngitung. Itu motor jauh lebih diem, jauh lebih gampang dikendalain, jauh lebih gampang dikontrol pada saat gue masuk jalur yang ekstrim banget off-roadnya. Karena emang ya depannya jadi lebih diem, bener-bener Pak. Enggak yang biasanya gue agak goyangnya parah gitu ya. Ini lebih banyak main di bannya gitu, di shocknya yang main. Jadi itu gue ganti juga. Belakang juga sama, jadi satu set depan belakang. Habis itu kalau untuk braking system mungkin beda sama motor balap di Sentul ya. Yes. Bener gak? Kalau lo kayak lo aja lo ganti kan? Iya, kalau gue ya main karena kan stopping power tuh kan 70-30 kalau di aspal ya kan. Yes. Jadi yang depan gue ganti brake pedal ke WR3. Terus so master rem juga ganti kan? Master rem pakai RCBS1 yang radial biar feel remnya lebih dapet. Sama braking line-nya diganti pakai MP1. Iya, MP1 dan lo bikin jadi non ABS ya? Non ABS langsung bypass. Nah, itu dia. Juga mau saya juga benar. Jadi kalau memang di motor untuk motor street bike ataupun motor track, pasti braking system itu nomor satu banget gitu kan, dalam artian apalagi kita bicara front brake gitu. Tapi kalau di off-road itu kebalikan, karena pemakaiannya itu banyaknya belakang, depan itu hanya 20%, 80% tuh belakang gitu loh. Jadi emang beda banget tekniknya. Tapi tetap kita upgrade juga, yaitu disc brake ya. Disc brake itu gue ganti floating. Karena kenapa? Floating disc itu tetap dia akan lebih ngeredam panas. Karena kan kalau kita main rem terus kayak di track, kita main rem depan terus-terusan, terus dengan power yang ya istilahnya heavy gitu kan, heavy braking, ya itu bakalan bahaya kalau lo disc brake-nya masih standar. Ngelos nanti. Iya, panas akhirnya ngelos. Gue juga udah pernah ngerasain itu. Jadi gue udah ngerasain semua sebetulnya. Jadi makanya apa yang gue bisa share itu karena gue pernah ngerasain. Nah di motor gue tuh udah ya itu tadi gue sebutin. Kaki, suspensi, braking, habis itu proteksi, crash bar dan yang lain-lain. Dan yang pasti juga adalah ya maintenance,
dan safety gear-nya. Istilahnya kalau bicara di track pakai wear pack, Yes. ya kan. Kalau di off-road, nggak mungkin gue pakai wear pack. Ya kan? Jadi karena panasnya gila-gilaan. Yang pasti helm sama. Nah, cuman bedanya Val, kalau di helm off-road itu yang teknologi terbaru itu bukan double bearing. Itu magnet. Nah, gue lupa namanya. Bukan microlock. Gue lupa namanya, lo bisa searching. Jadi dia sistemnya magnet. Itu udah dipakai di Dakar. Jadi dia sistemnya magnet tapi safety banget. Itu yang bikin ngeluarin Klim. Klim tuh helmnya Klim yang terbaru tuh semua magnet. Jadi kenapa biar kita pakai glove tapi tetap bisa buka helm. Iya. Gitu juga kalau di track kan pasti helm dulu baru glove. Beda kan. Nah, kayak gue juga orang kebiasaan namanya bekas anak balap gitu kan, anak track main ke off-road ya gitu, pakai helm dulu baru glove. Ternyata kan helm yang gue pakai kemudian Klim F3 itu dia helm memang buat dual purpose, yaitu dia udah pakai magnet. Jadi lo bisa ini kunci, dan itu gue udah cek semuanya, gue cek di webnya juga, memang itu teknologi terbaru. Tapi buat motor adventure dan motor dual purpose, bukan buat motor trail juga, maksudnya bukan buat track. Jadi memang udah ada dua nih, double bearing dan yang sistem magnet, gue lupa namanya apa. Kalian bisa searching. Terus yang pasti tuh helm gue pakai proper, terus jaket. Nah, berhubung beda iklimnya kalau off-road. Jadi yang paling penting adalah inner protector. Inner protector tuh paling penting, Val. Lo mau pakai dalam, luarannya hanya pakai jersey, karena kan panas banget lo di tengah hutan. Bisa 8 jam lo jalan di tengah hutan gitu kan. Dengan kelembapan yang tinggi gitu kan. Jadi badan lo bakalan dehidrasi banget. Jadi gue selalu pakai hanya base layer, habis itu inner protector, itu yang full, yang sampai ke hips, melindungin ribs. Kemudian saya gue pakai Klim semua, gitu kan. Jadi base layer, inner protector, terus jersey, ya kan? Kenapa? Karena itu tadi butuh udara banyak. Iya, kalau nggak badan lo bakalan dehidrasi banget. Banyak teman-teman kemarin yang pingsan aja ada, gitu kan, karena nggak kuat, karena terlalu panas. Jadi emang kalau buat off-road itu, buat jaket riding yang touring itu agak kurang dipakai sih sebetulnya, ya kan. Kecuali kalau kalian overland, ya maksudnya kalian cross country, touring jauh, itu barulah pakai jaket full protector. Terus glove tetap sama, cuma bedanya glove-nya, nah, kalau glove race untuk glove racing atau glove buat balap kan dia tinggi, dia panjang, full leather ada protektornya. Kalau glove off-road tuh seringan mungkin. Jadi protektor tetap ada di sini, di bawah ada, dia double leather biasanya kulit, di sini tetap ada, tapi bener-bener kayak stocking. Dia ya lebih nyaman lah, karena biar lebih gampang lo untuk mungkin gerak kali ya. Gitu kan. Kalau berat juga kan ngehambat. Iya, kalau berat, apalagi kalau hujan. Kalau kulit kan berat jadinya. Kalau itu kan lo tinggal peres. Rasain kemarin tuh. Ya, lo kan ngerasain jalan-jalan kan. Pas itu warpak beratnya setengah mati ya kan. Gue bayangin gue pas dia ngomong, "Om, gue race hujan-hujanan," gue bilang gas. Terus gue langsung bayangin, gila tuh beratnya berapa, warpak udah berat tambah kena air. Itu 2 kali lipat beratnya gitu kan. Tapi ya itu resikonya balapan ya kan. Nah, kalau di off-road juga sama, gue nggak bisa ngarepin kering terus. Kalau hujan ya mau nggak mau ya kita sesuaikan apa yang kita pakai gitu ya. Kayak tadi glove akhirnya kita pakai ada Klim Dakar tuh yang gue suka, dia kayak tinggal gue peres terus dia quick dry gitu. Jadi memang beda ininya, beda speknya gitu kan. Kalau celana standar kayak celana touring biasa yang ada protektor pastinya. Boots juga sama-sama nih. Kalau boots sama harus boot tinggi. Kenapa gue saranin boot tinggi? Karena amit-amit ya pada saat kita jatuh di hutan ataupun di lumpur atau di batu-batu, kita kejepit motor tuh paling tinggi resikonya. Kejepit motor, dan motor kan nggak enteng. Jadi boots tinggi itu tuh gue bilang sih harus deh, nggak bisa ditolerir. Lo nggak bisa, gue pakai boots pendek yang semata kaki. No. Kalau gue bilang jangan deh, resiko banget ya kan. Lo pakai boots tinggi, cuman emang beda nih. Kalau boots balap kan dia tipis ya bawahnya. Iya. Ya kan, boots balap kan tipis kan. Saking tipisnya sekarang suka bolong. Kadang benar. Saking tipisnya sering bolong. Kadang boots gue juga udah mulai rusak tuh. Boot balap gua ya kan. Kalau bootsnya dual purpose ya dia tebel, haknya tebel, karena memang ya butuh awet gitu, karena yang diinjak kan batu lah apa segala macam kayak gitu sih. Jadi emang seru ya minggu kemarin kita ya. Seru banget. Gua pulang terus habis itu Nova langsung start buat acara balap di Hayu Nyentul bareng sama temen-temen.
Terus ya pokoknya sih itu sih sharing kita ya. Sama satu lagi paling Om. Slogan KTM itu bener nggak Om? Oh yes. Kan kalau kita tahu kalau RC dan lain-lain pasti udah tahu lah ya. Yes. Ready to race kan. Ready to race. Kalau adventure, Ready to adventure. itu bener nggak tuh? Bener banget. Lo percaya nggak? Gue ngerasain kemarin ada di 2 event ya. Itu kita sampai jam 9 malam di tengah hutan. Hanya KTM yang tidak overheat. Jadi kalau kalian ngomong KTM overheat, bullshit. yes. Berarti motor lo masalah. Udah titik. Berarti motor lo rusak. Kalau motor lo bener kagak overheat. Gue bareng sama 1190, gue bareng sama 1290, kita jalan high rev, RPM di atas 7000 terus sampai tengah malam di tengah hutan lumpur. Yang lain motor ya gue nggak usah sebut dah. Ya kan? Yang pasti motor dari Asia, dia pada blues overheat sana, overheat sini. Kita kagak. Cuman orangnya doang yang overheat. Orangnya doang yang ngebul, motornya enggak. Gara-gara kita capek banget. Jadi itu dia benar, sesuai dengan slogannya si KTM. Dan yang pasti balik lagi tadi, kalau lo maintenance baik, motor lo pasti akan performanya juga baik. Itu sih yang paling penting, poinnya adalah itu. Sama pengen nambahin aja sih Om. Kan kalau waktu pertama kali gue ikut kan tahun 2019. Sama 2020 awal tuh yang OMR KTM. Yes, KTM yang dulu kita bikin ya. Itu juga motor gue stok. Bener stok, kagak nggak pakai, ya pakai bener standar kan. Palingan cuman knalpot doang, ya, tapi kalau soal remap itu enggak. Belum, saya itu belum. Sekali. Saya itu belum dia. Paling modal ban yang bagus. Ya. Sama ganti mas rem aja itu udah cukup ya. OMR menang. Iya. Ya, dia menang dia bener dia. Dia di kom B, gue di kom A. Waktu itu masih rookie lah ceritanya ya kan. Noval masih rookie, gue ajakin karena gue ngeliat nih orang seneng cornering ya kan. Gue pikir ini kita juga waktu itu kita bikin event one make race. Paguyuban one make race itu teman-teman dari komunitas KTM yang ada di Indonesia. Ada Drog, ada Indok, ada The Dukes, ada Koci saat itu. Jadi ya udah kita kumpulin teman-teman yang emang suka balapan. Daripada lo balapan di jalan, ya lo balapan di tempat yang bener gitu loh. Lo suka cross, ada track cross. Lo suka cornering, ada Sentul, ya kan yang paling deket bener ya. Iya bener. Dan mudah-mudahan doain aja tahun depan mungkin kita bisa ngadain lagi one make race buat KTM khususnya, apalagi pecinta RC, karena RC kan udah mulai stop produksi nih Val. Iya. Ya kan? Tapi penciptanya masih banyak, penggunanya masih banyak. Dan gue pengen memfasilitasi lagi mereka untuk bisa menggunakan RC-nya di tempat yang benar atau menyalurkan hobinya di tempat yang benar lah. Benar. Dan pasti ada Noval juga, dia bisa sharing karena dia sekarang bisa dibilang lebih jago daripada gue nih. Ya kan? Dia udah ya time-nya udah bagus lah. Gue ngeliat time-nya, wah ini udah sama kayak gua time-nya. Gue pikir gitu kan, karena kalau dibilang gue mungkin lebih dulu, tapi kan dia kan dengan bisa tiba-tiba gue ngeliat time lo kemarin berapa tuh pokoknya pertama kali pokoknya time lo tuh sama kayak gue. Enggak, lo lebih cepat 19 apa pokoknya yang terakhir kalau nggak salah gue ngeliat time lo. Oh, yang gue bilang ini sama nih kayak gue nih time lo nih. Oh iya. Di kecil pokoknya satu kecil lah. Satu kecil untuk KTM tuh udah bagus banget. Minimal lo udah masuk podium gitu kan. Itu sih. Jadi ya itu sih ngobrol-ngobrol kita ya. Terus yang pasti guys, kalau kalian mau ngobrol-ngobrol tentang KTM, come on, go ahead, datang aja ke Monkey World Garage, ngobrol-ngobrol. Lo yang belum punya KTM atau baru pengen punya, kalian bisa sharing. Datang ke sini, kita sharing, kita berbagi ya pengalaman pastinya. Kita nggak ngajarin, kita bagi pengalaman aja. Terus kalau lo mau tahu tentang track day, lo bisa ngobrol sama Noval tuh udah ya saat ini memang dia yang lagi ya kita bagilah. Dia yang memang lagi fokus di track. Lalu bisa sharing banyak karena bisa dibilang ilmunya Noval sekarang ya udah dia udah bisa untuk sharing ke teman-teman. Lo mesti ngapain dengan motor lo mesti gimana cara bawanya. Dia udah bisa banget. Khususnya buat RC. Khususnya RC dan khususnya di track ya. Dia udah bisa banget sharing. Ntar bakal lihat deh video-video kita berdua dan foto-foto dan kalian bisa lihat sendiri nanti ntar kayak gimana riding style-nya, kayak gimana apa namanya atau apa yang mesti dibutuhin. Itu aja sih paling ya. Iya. Ya udah kalau gitu yang pasti apa Val? Like,
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kata Abang Kristanto teman kita ya, subscribe. Ya, lo like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian yang pecinta KTM ataupun yang pengen tahu info tentang KTM. Terus yang pasti follow IG kita di mana, Val? @monkeywork_garage. Yes. Dan juga ada web link kita di www.monkeyworksgarage.com. Kalian bisa langsung lihat ke galeri, katalog, terus Tokopedia, terus ke apa lagi tuh? Ya Maps juga kita ada ya. Maps ada dan yang lain-lain sih. Gitu aja. Pokoknya kita berdua siap menerima teman-teman untuk ngobrol-ngobrol seru kalau kalian mau datang ke sini dan mau nanya-nanya. Gitu. Kalau gitu Herman sign out. Novel sign out. Sampai ketemu minggu depan. Gas. Salam ready to rest. Oh iya. Gimana kalau ditulis? Gimana? Ready to rest. Ya pakai gitu deh. Ya deh. Bye guys.